Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dan anak-anak sekolah minggu di mana saja berada. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati. Kita berjumpa pada hari ini Kamis 6 November 2025 dalam program Sapaan Kasih Gereja Kristen Protestan di Bali Jemaat Kristus Kasih dari Jalan Debes nomor 6 dan Pasar Bali. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih atas kasih dan setia Tuhan. Kami boleh dibangunkan dari tidur malam kami hingga pada pagi hari ini. Kami akan mau melandaskan seluruh hidup kami pagi hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari dua bacaan, yaitu Yesaya pasal 48 ayat 9. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihi engkau, sehingga aku tidak menyelenyapkan engkau. Bacaan kedua Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari dua bacaan ini kita mengambil judul Allah penuh kasih setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan Yesaya pasal 48 ayat 9 mengingatkan tentang bagaimana kita anak-anak Tuhan menahan diri. Ayat ini mengingatkan kita tentang kasih dan kesabaran Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih dan kesabarannya dengan menahan murkanya terhadap umatnya. Demikian juga bahwa Tuhan, kemuliaan Tuhan demi kemuliaannya sendiri menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh kasih dan belas kasihan. Dan yang ketiga tentang keselamatan yang dari Tuhan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Tuhan tidak ingin melenyapkan umatnya. Maka dalam firman ini mengingatkan kita tentang kasih dan kesabaran Tuhan yang tidak berkesudahan. Meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita dapat mengalami keselamatan dan pemulihan dalam hidup kita karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang memiliki kesiapan untuk menghadapi penderitaan dalam hidup ini. Namun bagaimana seharusnya kita merespon ketika kita sendiri menghadapi persoalan-persoalan itu? Hari ini, mari kita mengambil pelajaran dari Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang pada masa lalu dikenal sebagai seorang pembantai orang-orang percaya, sebagai seorang Yahudi yang fanatik. Ia tidak memiliki belas kasihan terhadap orang-orang Kristen yang dianggapnya sesat. Namun Tuhan mampu menggunakan seseorang bahkan dari kehidupan yang kelam dan membawa mereka mengalami kehadirat-Nya. Inilah yang terjadi pada Paulus yang mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dari sosok yang jahat menjadi pribadi yang bertobat sepenuhnya. Tuhan memperhadapkan Paulus pada proses yang tidak mudah. Ketika Paulus mempersembahkan hidup sepenuhnya dan mengikuti Tuhan dengan penuh ketekunan, dia rela menderita. Dia dicerca, dia dipukul, dianiaya, dan mengalami kelaparan. 1 Korintus 4 ayat 10-13 dijelaskan tentang bagaimana Paulus tetap bertahan agar hidupnya bisa dipergunakan oleh Tuhan. Saat ini kita sedang menghadapi masa-masa sulit, serupa dengan apa yang dialami oleh Paulus. Mungkin kita merasa dikhianati. Kita difitnah, disalahkan, dan terpaksa berjuang sendiri dalam kehidupan ini.
Namun apakah kita salah meresponnya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Paulus? Yaitu dengan menjaga hati kita. Kita tetap murni berserah hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengajarkan bahwa melalui dapur perapian kita menjadi murni seperti yang dikatakan dalam Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Tuhan menggunakan penderitaan kita untuk menghancurkan keegoan kita, kesombongan kita, dan sifat-sifat manusiawi dalam diri kita yang penuh dengan tantangan. Kita dimurnikan 7 kali dalam perapian dalam Mazmur 12 ayat 6. Berbunyi, firman Tuhan adalah firman yang murni, perisai bagi orang yang berlindung padanya. Yakni kemurnian firman Tuhan memberi kita perlindungan dari Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan mempercayai Tuhan, kita dapat mengalami perlindungan dan keselamatannya dalam hidup kita. Kita dapat menghadapi tantangan dan kesulitan dengan percaya diri bahwa Tuhan adalah perisaiku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan kedua Matius 1 ayat 21 berbunyi, maka ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hal ini mengingatkan kita tentang misi Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa manusia. Yang kedua, melalui keselamatan dari Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia, bagi umatnya. Dan yang ketiga, janji Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan telah menjanjikan keselamatan bagi umatnya melalui kedatangan Yesus. Bagi kita firman Tuhan hari ini mengingatkan tentang pentingnya keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Kita dapat mengalami keselamatan dan pembebasan dari dosa-dosa kita melalui iman kepada Yesus. Ayat ini mengingatkan kita untuk membagikan kabar baik tentang keselamatan kepada semua orang. Yesus Kristus dan saya, Bapak, Ibu, dan saya menyerahkan kehidupan untuk dibentuk oleh Kristus, dijadikan kudus dan indah bagi kepunyaan Allah. Baiklah, kebenaran Injil selalu dan terus-menerus menjadi dasar apa yang saya dan saudara-saudara renungkan. Sebab Injil yang mengubahkan hati, menjadikan baru dan menjadikan manusia mati secara rohani, kematian kekal dan selamanya terpisah dari kemuliaan Allah. Kini hidup kembali dalam kemuliaan Kristus, sebab kepenuhan kealahan hanya ada di dalam Dia. Kolose 1 ayat 19 dan Kolose 2 ayat 9. Kristus adalah Sang Injil yang lahir ke dunia, membawa kabar sukacita sejati bagi kehidupan manusia yang percaya kepada Dia dan bertobat dari dosa. Injil mengembalikan kepada natur awal yang harus berjalan kepada kesempurnaan yang penuh di dalam Kristus dan pengertian yang benar akan Kristus. Efesus 4 ayat 13. Oleh karena itu, mari kita respon akan kasih setia Allah dan hidup di dalam kesetiaan, dalam ketaatan dan penuh rasa syukur. Jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Allah beri. Kita diselamatkan bukan karena baik kita, tapi karena Allah setia. Mari kita hidup dalam kesetiaan kepada Allah, rendah hati di hadapannya dan berlaku adil. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan PBA 312, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku
angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih karena kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi landasan dan tuntutan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kini kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh menyampaikan kabar baik kepada semua jemaat Kristus kasih di mana saja berada. Tuhan berkati jemaat-Mu di mana saja berada. Berkati hamba-hamba Tuhan, Pak Pendeta Justus, Pak Pendeta Yogi bersama keluarga masing-masing. Tuhan, Engkau pakai hamba-hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran, melayani hamba-hamba Tuhan, melayani umat Tuhan di seluruh jemaat Kristus kasih di mana mereka berada. Kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan akan hamba-hamba-Mu agar berjalan di jalan kebenaran dan menyampaikan kabar gembira bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang dalam keadaan susah dan sakit, Tuhan Engkau lawat setiap kehidupan mereka. Jika mereka sakit di rumah dan di rumah sakit, Tuhan berkati para medis, dokter, perawat, obat-obatan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan, keselamatan asal daripada-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan yang sedang kami dalam proses penyelesaian, bahkan akan penabisan pada tanggal 7 Desember kami rencanakan secara manusia. Tuhan yang berkuasa atas semua. Tuhan berkati semua tukang-tukang. Tuhan berkati semua panitia sehingga mempersiapkan dan dapat melaksanakan dengan baik. Bapa, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan pelayanan hamba-hamba Tuhan di gereja ini. Baik majelis jemaat, lembaga kategorial, lembaga khusus, multimedia, tim sound, musik. Tuhan berkati semua Bapa. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.